Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello! Today we want to learn about the chapter 10. Come on, we can do it. For grade 5 of elementary schools. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 10 dengan tema Ayo, kami pasti bisa. Untuk kelas 5 sekolah dasar. Let's go! Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, analyze the parts of body. Second, tell about the traditional material art from Betawi, Jalan Jurus 3 and 4. And the last, use present continuous tense. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss Yuli ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat menganalisis bagian-bagian dari tubuh. Yang kedua, Miss Yuli ingin kalian dapat menceritakan tentang seni bela diri tradisional dari Betawi, yaitu Jalan Jurus 3 dan 4. Dan yang terakhir, Miss Yuli ingin kalian dapat menggunakan present continuous tense. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Let's go! Before I explain about the first material, I want to tell you about the function part of body. Jadi, sebelum Miss Yuli menjelaskan tentang materi pembelajaran yang pertama, yaitu bagian-bagian tubuh, Miss Yuli ingin menjelaskan tentang fungsi dari bagian tubuh. Kita lihat ya, untuk gambar yang pertama, to protect the eye. Kira-kira yang fungsinya untuk menjaga mata kita itu bagian tubuh yang mana ya? Yes, of course. Jadi alis ini berfungsi untuk menjaga mata kita. Atau bahasa Inggrisnya itu eyebrow. Nah, kalian pasti sudah tahu ini gambar apa? Yes, of course, this is eye. Jadi fungsi dari mata adalah to see, untuk melihat. Nah, ini ada gambar apa? Yes, of course, this is ear. The function of ear to hear. Jadi fungsi dari kuping itu adalah untuk mendengar. Look at this. This is a nose. A nose function to smell. Berfungsi untuk mencium bau dan wangi-wangi. What is this? Yes, of course, this is mouth. Ini adalah gambar mulut. Nah, mulut fungsinya adalah untuk makan, to eat. Jadi fungsi mulut adalah to eat, untuk makan dan berbicara. Look at this picture.
Yes, this is teeth. The function of teeth is to chew. Jadi fungsi dari gigi adalah untuk mengunyah. Jadi chew ini adalah mengunyah. Baik, kita lanjut ya. Look at this. Yes, of course, this is tongue. The function of tongue is to feel the taste. Jadi fungsi dari lidah itu adalah untuk merasakan rasa. Jadi kalian bisa merasakan rasa manis, asam, asin itu menggunakan lidah. Okay, next. What is this? Yes, of course, this is hand. What the function of hand? To hold. Jadi, fungsi dari tangan adalah untuk memegang. Contoh, ketika kalian ingin menulis, kalian harus memegang pensil. Ketika kalian ingin makan, kalian harus memegang sendok atau garpu. Paham ya? Oke, kita lanjut. What is this? Yes, of course, this is foot or legs. What is the function? Yes, the function is to walk. Jadi, fungsinya dari kaki itu adalah untuk berjalan. And the last, what is this? Ayo, kira-kira ini gambar apa? Bukan bulu ya. Yang ingin Miss Yuli kasih tahu di sini. Yes, of course, this is skin. Skin. What the function? To feel the temperature. Jadi, ini adalah gambar kulit. Nah, jadi, fungsi dari kulit adalah untuk merasakan suhu. Ketika cuaca sedang dingin, maka kulit kita merasa dingin. Ketika kita sedang merasakan panas, maka kulit kita akan merasa panas. Nah, ini adalah function of skin. Sampai sini paham ya fungsi dari bagian-bagian tubuh. Oke, kita lanjut. I want to explain about the part of body. Part of body atau bagian-bagian tubuh. Look at these pictures. This is hair. This is hair. Rambut. This is eye. This is eye. Mata. This is nose. This is nose. Hidung. Shoulder. Bahu. Elbow. Siku. Arm. Lengan. Finger. Jari. Leg. Kaki. Foot. Telapak kaki. Sebelum kita lanjut ke sebelah sini, bagian tubuh sebelah sini, Miss Yuli ingin memberitahu kalian bedanya antara leg and foot. Kalau leg ini bedanya adalah bagian kaki dari paha sampai ke bawah. Itu adalah leg. Tapi kalau foot adalah bagian kaki dari mata kaki sampai ke telapak kaki. Jadi itu adalah foot bedanya. Oke, kita lanjut ya. Forehead. Forehead. Dahi atau jidat. Ear. Ear. Kuping. Tooth. Tooth. Gigi. Mouth. Mouth. Mulut. Neck. Leher. Chest. Chest. Dada. Stomach. Perut. Hand. Tangan. Knee. Lutut. Ankle. Pergelangan kaki. Jadi sekarang kalian sudah tahu nama dari part of your body. Jadi kalian sudah tahu bagian-bagian nama dari tubuh kalian. Sampai sini sudah paham ya tentang materi part of body dan beberapa fungsi dari part of body tadi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Reading carefully. Nah, jadi materi selanjutnya adalah Miss Yuli akan memberikan sebuah teks, nanti kalian di rumah
Tolong baca baik-baik dan perhatikan cara bacanya dan tulisannya seperti apa. My friend and I are ready to practice material art from Betawi. We are going to practice Jalan Jurus 3 and 4 in the field. Now, we are wearing martial art uniform and preparing ourselves to practice it. Look, Mr. Dahlan is coming to us. Jadi artinya, teman-teman saya dan saya siap berlatih silat dari Betawi. Kami akan berlatih jalan jurus 3 dan 4 di lapangan. Sekarang kami memakai seragam seni bela diri dan mempersiapkan diri untuk berlatih. Lihat, Tuan Dahlan akan mendatangi kita. Kita lanjut ya. He is our instructor in practicing martial art. He has a tall and a big body. He is serious and disciplined man when he teaches us. He also teaches us about the basic movements, such as Jalan Jurus 3 and 4. He shows the movements that use hands and legs. Dia adalah instruktur kami dalam berlatih seni bela diri. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Dia adalah pria yang serius dan disiplin ketika dia mengajar kita. Dia juga mengajari kita tentang gerakan dasar, seperti jalan jurus 3 dan 4. Dia menunjukkan gerakan yang menggunakan tangan dan kaki. To start our practice, he calls us to move behind him. Then, he also starts to show the movements one by one to us. His movements are really good to be learned. He does the movements for some minutes and asks us to follow his movements. Untuk memulai latihan kita, dia memanggil kita untuk berdiri di belakangnya. Kemudian dia memulai menunjukkan gerakannya satu persatu kepada kita. Gerakannya sangat bagus untuk dipelajari. Dia melakukan gerakan selama beberapa menit dan meminta kami untuk mengikuti gerakannya. Nah, jadi di teks ini berisi seseorang dan temannya yang berlatih tentang gerakan jalan jurus 3 dan 4. Sekarang Miss Yuli ingin menunjukkan sebuah video yang berisi tentang jalan jurus 3 dan 4, yaitu seni bela diri dari Betawi. Yuk kita tonton videonya. Let's watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Salah satu seni bela tradisional adalah pencak silat atau main pukul. Main pukul merupakan salah satu warisan budaya Betawi. Main pukul memiliki sekitar 317 aliran dengan jurus-jurusnya. Mari kita mengenal gerak jurus 3 dan 4 pada silat Betawi. Bekerjalah sebaik-baiknya. Ayo, jangan takut-takut. Kalau ada apa-apa, Bang Pitung Ame Ji yang tanggung jawab. Nama pencak silat di Indonesia mulai resmi digunakan setelah berdirinya Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI.
Sebelumnya, di daerah-daerah Indonesia menyebutkan dengan beragam nama seperti silek, silat, pencak, main pukul, dan lain-lain. Dalam main pukul khas Betawi, terdapat aliran-aliran dengan berbagai jurus. Apa saja aliran dan jurus-jurus itu? Gerakan main pukul dilakukan dengan jurus-jurus. Jurus merupakan rangkaian gerak dasar. Gerakan-gerakan main pukul sangat indah dan harus dilakukan dengan benar dan berurutan agar tidak kehilangan maknanya. Hal ini dikarenakan setiap gerakan memiliki perlambangannya masing-masing. Berbeda dengan bela diri yang lain, main pukul mempunyai ciri khas tersendiri, yakni gerakannya yang terlihat patah-patah. Kalian sudah mempelajari main pukul atau pencak silat beksi jurus 1 dan 2 di kelas 4 kan? Sekarang kalian akan mempelajari jurus 3 dan 4. Namun sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang silat beksi? Jurus 3 dalam pencak silat pada umumnya memiliki dua pola, yaitu pola lantai segi 4 atau lurus dan pola langkah berputar. Jurus 3 melambangkan cinta bangsa dan tanah air. Jurus 4 ini memiliki dua pola, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai silang atau berputar. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Oke, bagaimana? Sudah kalian tonton videonya? Kalian sudah tahu ya tentang gerakan jalan jurus 3 dan 4 dan sedikit sejarahnya. Sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Let's go! Now, I want to explain about the present continuous tense. Jadi, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu salah satu rumus dari tenses. Present continuous tense is a form of verb that is used to express an action that is currently present or a plan in a future. Jadi, present continuous tense itu adalah salah satu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian yang terjadi pada saat ini atau rencana di waktu yang akan datang. Because it can be used on the present or future, this tense is often accompanied by adverbial of time to clarify it. Karena itu dapat digunakan pada saat ini atau di waktu yang akan datang. Bentuk ini sering digunakan atau disertai keterangan waktu untuk memperjelasnya. Jadi, present continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi pada saat ini dan suatu kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Paham ya? Lanjut ya. Nah, jadi present continuous tense formula atau rumus dari present continuous tense itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada
positive sentence. Ada kalimat positif. Yang kedua, ada negative sentence atau kalimat negatif. Dan yang terakhir, ada interrogative sentence, kalimat tanya. Nah, jadi simple present tense formula atau rumus present continuous tense itu terbagi menjadi 3 ya. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kita lanjut. Pada kalimat positif, rumusnya adalah subjek atau kata ganti orang atau benda, be atau to be yang berisi am, is, are, dan kata kerja yang ditambahkan huruf ing atau verb plus ing. Jadi verb itu adalah kata kerja, lalu kata kerjanya ditambahkan huruf ing. Nah, ini titik-titik ini bisa diisi keterangan atau keterangan waktunya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present continuous tense. Di sini ada he is smiling. Yang artinya dia tersenyum. Nah, smile ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu ditambahkan ing. Jadi, kalian harus tahu ciri-ciri dari present continuous atau continuous adalah ing di setiap kata kerjanya. Nah, he di sini adalah subjek atau kata ganti orang. Subjek itu ada banyak ya, ada he, she, it, ayu, dewi. Kita sudah pernah belajar sebelumnya. Lalu kita lanjut. Di sini is-nya itu adalah to be atau penghubung. Nah, smiling di sini adalah kata kerja yang ditambahkan huruf ing. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat present continuous tense, kalian harus tentukan dulu kalian ingin menggunakan subjek apa. Lalu setelah itu subjeknya itu pasangan to be-nya itu apa. Lalu dilanjutkan kalian ingin menggunakan kata kerja apa. Nah, di sini Miss Yuli ingin mengingatkan kalian lagi kalau subjek he, she, it itu menggunakan to be is. Paham ya? He, she, it menggunakan to be is. You, Dewi menggunakan to be are. Sedangkan I menggunakan to be am. Itu kalian harus ingat. Kita lanjut ya ke contoh yang kedua. The ships are sailing right now. Yang artinya kapal itu sedang berlayar sekarang. Nah, Miss Yuli mau ngasih tahu ya. Miss Yuli ingin memberitahu ya, the ships ini jumlahnya itu banyak. Kapalnya jumlahnya banyak karena ada huruf S di akhirannya. Jadi kalau jumlahnya banyak, dia menggunakan to be are. Paham ya? Kalau jumlahnya banyak, dia menggunakan to be are. Nah, ini adalah kata kerja yang ditambahkan huruf ing. Nah, di sini sekarang Miss Yuli tambahkan keterangan waktunya. Oke, kita lihat. The ships ini adalah subjeknya. Kata ganti orang atau benda. Nah, are di sini adalah to be atau penghubung. Sama seperti tadi. Sailing ini adalah kata kerja yang ditambahkan huruf ing. Dan right now itu adalah keterangan waktu atau adverb of time. Paham ya sampai sini ya untuk kalimat positif. Kita lanjut ya ke kalimat negatif. Atau negative sentence. Nah, rumusnya adalah subjek, to be, dan yang baru ditambahkan kata not sebelum kata kerja. Jadi, subjek, to be, not, verb ing, dan keterangan waktu atau keterangan di sini. Nah, jadi kalian bedanya adalah, jadi kalau kalian ingin membedakan kalimat negatif itu ada not-nya di sebelum kata kerja. Jadi setiap kalimat kalau ada not-nya itu adalah kalimat negatif. Paham ya? Kita lanjut ke contohnya. He is not smiling. Nah, contohnya sama seperti tadi, berarti artinya berubah. Artinya menjadi dia laki-laki tidak tersenyum.
Paham ya? Artinya berubah. Tadi kan yang pertama di kalimat positif artinya dia tersenyum. Nah, di sini sekarang artinya berubah menjadi dia tidak tersenyum. Nah, he di sini adalah subjek atau kata ganti orang, is-nya adalah to be atau penghubung, not-nya ini adalah tambahan atau kalimat negatifnya. Nah, di sini ada verb atau kata kerja yang ditambahkan ing. Bagaimana contoh keduanya? Kita lihat ya contoh keduanya sama seperti tadi, the ships are not sailing right now. Jadi artinya juga berubah sama. Kapal itu tidak berlayar sekarang. Kita lihat lagi, the ships-nya ini sama seperti tadi adalah subjek, are-nya itu adalah to be, not-nya adalah ciri dari kalimat negatif, sailing-nya di sini adalah kata kerja yang ditambahkan ing, dan right now-nya itu ada adverb of time atau keterangan waktu. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat negatif, jangan lupa ditambahkan not sebelum kata kerja. Kita lanjut ya sekarang. Sekarang kita lanjut ya ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya adalah, nah kalian lihat di sini ada sedikit perbedaan, to be-nya itu pindah ke depan. Tadinya kan subjek yang ada di depan kan di kalimat positif dan negatif. Sekarang to be-nya yang pindah ke depan, nah subjeknya itu setelah to be ya, lalu kata kerja ditambahkan ing, dan jangan lupa tanda tanya. Ini kalian kadang sering lupa ya ketika kalian membuat kalimat interrogatif, tapi kalian lupa tanda tanya. Kita lanjut ya contohnya ya, sama seperti masih contoh yang tadi, nah tapi berubah ya, jadi is he smiling? Apa dia tersenyum? Nah, jadi ini berubah menjadi kalimat tanya. Kalau dia tersenyum, berarti jawabannya yes, he is. Tapi kalau tidak, berarti jawabannya no, he isn't. Paham ya? Kalau iya jawabannya yes, he is. Kalau tidak, no, he isn't. Nah, ini keterangannya, is-nya itu adalah to be, he-nya adalah subjek, smiling-nya adalah kata kerja plus ing, dan jangan lupa tanda tanya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Sama seperti tadi, contoh yang ini masih kalimat yang tadi, jadi dia berubah ya, tadinya to be-nya kan ada di setelah ship nih. Jadi dia pindah ke depan, jadi kalimat tanya. Are the ships sailing right now? Apakah kapal itu berlayar sekarang? Kalau iya jawabannya yes, they are. Kalau tidak, no, they aren't. Paham ya? Kalau iya jawabannya yes, they are. Kalau tidak, no, they aren't. Kenapa dia they? Karena di sini ships, banyak kapalnya. Paham ya? Kita lihat lagi. Are-nya itu adalah to be, the ships-nya itu adalah subjek, sailing-nya adalah kata kerja, dan right now-nya adalah adverb of time. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalian harus membuatnya itu to be-nya itu pindah ke depan. Jadi to be dulu, baru subjeknya, baru kata kerjanya. Paham ya? Ini cara membuat kalimat present continuous tense. Dan jangan lupa tanda tanya di setiap akhir kalimat. Sampai sini sudah paham perbedaan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya, Miss Yuli harap kalian sudah paham ya. Sekarang Miss Yuli akan memberikan contoh dari kalimat present continuous tense. Nah, di sini contoh yang pertama ya. Ini kalimat positifnya adalah Maya is dancing in the class today. Nah, sekarang Miss Yuli kasih waktu ke kalian, siapkan buku dan pensil, coba kalian buat kalimat negatifnya. Buat ya, sekarang ya, coba kalian tulis. Di buku kalian ditulis kalimat negatifnya kira-kira apa? Bagaimana? Sudah jadi kalimat negatifnya? Nah, ini adalah kalimat negatif dari kalimat positif di atas.
Jadi hanya ditambahkan not sebelum kata kerja. Siapa yang benar jawabannya? Nah, Miss Yuli yakin banyak yang benar ya. Karena Miss Yuli yakin kalian sudah paham tentang penjelasan present continuous tense. Nah, di sini kalimat negatifnya jadi Maya is not dancing in the class today. Nah, artinya kalian sudah tahu belum ini artinya apa? Kalau kalimat positif artinya adalah Maya menari di kelas hari ini. Yang kedua, kalimat negatif ini artinya adalah berarti kalau di sini Maya sedang menari di kelas, berarti di sini artinya Maya tidak menari di kelas hari ini. Paham ya? Nah, sekarang kalian coba buat kalimat interrogatif. Sekarang Miss Yuli tunggu ya. Kalian sekarang coba buat kalimat interrogatif di buku kalian. Kira-kira jawabannya benar apa enggak ya? Jangan lupa, setiap di kalimat interrogatif itu harus ada tanda tanya. Dan tadi apa ciri-cirinya? To be-nya pindah ke depan. Berarti is ini pindah ke depan nih. Ayo, siapa yang udah selesai? Nah, ini adalah kalimat interrogatif. Siapa yang benar jawabannya? Ya, pinter sekali. Jadi, to be-nya itu pindah ke depan, nih is-nya ini pindah ke depan, lalu subjek, lalu dilanjutkan kata kerja plus ing, dan keterangan. Nah, di sini artinya, apa Maya menari di kelas hari ini? Kalau iya jawabannya adalah yes, she is. Kalau tidak jawabannya no, she isn't. Paham ya? Kenapa sih? Karena Maya ini adalah perempuan, jadi diganti jadi she. Nah, to be-nya di sini adalah is. Jadi, yes, she is atau no, she isn't. Nah, ini adalah contoh pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua ya. Nah, ini adalah contoh kedua dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di kalimat positif itu ada the students are playing football this week. Siswa bermain bola minggu ini. Nah, ini artinya kalau kalimat negatif, siswa tidak bermain bola minggu ini. Kalau kalimat interrogatif artinya, apakah siswa bermain bola minggu ini? Kalau iya jawabannya, yes they are. Kalau tidak jawabannya, no they aren't. Paham ya sampai sini ya tentang penggunaan kalimat present continuous tense. Nanti di rumah kalian harus banyak latihan membuat kalimat present continuous tense ya. Sampai sini sudah paham tentang present continuous tense. Now I want to explain about the conclusion this material. Now I want to explain about the conclusion about this material. Jadi Miss Yuli sekarang akan menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui beberapa fungsi bagian-bagian dari tubuh. Yang kedua, kalian dapat mengetahui nama bagian-bagian dari tubuh. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui tentang jalan jurus 3 dan 4. Dan beberapa gerakannya tadi sudah kalian tonton. Ketahui. Yang terakhir, kalian dapat mengetahui dan membuat kalimat present continuous tense. Paham ya? Jadi ada 5 kesimpulan hari ini. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.